kembali lagi dengan saya Mada Diapriani dan ini sudah materi yang kelima. Nah, di materi yang kelima ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat laporan neraca. Oke. Dan itu pun membuat laporan neraca ini sangat sederhana ya. Nah, di sini untuk sebelum kita membuat laporan neraca, kita harus memahami dulu isi dari laporan neraca. Apa sih itu laporan neraca? Mungkin belum pada tahu nih, atau mungkin yang sudah tahu tapi masih bingung apa itu laporan neraca. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang pengertian laporan neraca dulu ya. Nah, laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik tertentu, yaitu posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi, dan kewajiban atau utang serta modal di sisi yang lain. Laporan neraca adalah salah satu jenis dari 5 laporan keuangan utama perusahaan, yaitu laporan laba rugi, lalu yang kedua laporan neraca, yang ketiga adalah laporan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Apa sih komponen laporan neraca? Ada yang sudah tahu apa itu komponen laporan neraca? Jadi laporan neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari perusahaan itu, mulai dari sisi aset, kekayaan, terus hutang atau kewajiban, terus atau biaya-biaya, serta dari modal dari sisi lainnya ya. Kita lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komponen yang terdapat dalam laporan neraca. Dari pengertian laporan neraca tadi, dapat kita simpulkan ada 3 komponen yang terdapat dalam laporan neraca. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah modal. Nah, aset adalah posisi kekayaan perusahaan pada tanggal tertentu. Misalnya nih, tanggal 31 Desember, nah contohnya adalah kas dan setara kas. Nah, mungkin kalau untuk saya menjelaskan begini saja mungkin kalian belum paham ya, tapi nanti saya akan jelaskan melalui Excel-nya, oke? Kita belajar teorinya dulu, atau saya menjelaskan tentang komponen-komponennya aja dulu ya. Oke, untuk prakteknya nanti saya menjelaskan. Oke. Lanjut, yang kedua adalah tadi kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban itu adalah saldo kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya nih, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang ketiga adalah modal. Apa itu modal? Modal adalah saldo modal pada tanggal tertentu. Contohnya, saham di setor. Semua jenis perusahaan perlu membuat yang namanya laporan neraca, baik itu perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Sehingga kita mengenal laporan neraca perusahaan dagang, laporan neraca perusahaan jasa, laporan neraca perusahaan manufaktur. Sampai di sini jelas ya? Oke, sip. Nah, terus kita lanjut. Bagaimana bentuk dan format dalam membuat laporan neraca untuk 3 jenis perusahaan tersebut yang sudah kita jelaskan tadi. Bentuk dan format dari laporan neraca perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur itu sama. Laporan neracanya sama. Jadi bentuk dan format penyajian laporan neracanya itu sama, baik untuk operasi simpan pinjam, bank umum, bank syariah, hotel, maupun usaha catering. Oke, sampai sini paham dan jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan di situ ada 3 komponen dalam laporan neraca. Nah, kita akan bahas satu-satu ya dari aset. Aset itu dibedakan menjadi 2 kategori utama, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar atau aktiva lancar adalah aktiva yang dapat dicairkan dengan cepat atau relatif cepat. Definisi cepat ini adalah diubah menjadi kas dalam waktu
1 tahun atau kurang. Jadi dia masuknya cepat itu atau relatif cepatnya itu karena dia diubah menjadi kasnya itu waktunya dalam 1 tahun atau kurang. Misalnya dalam setengah tahun bisa. Komponen-komponen yang termasuk dalam aset lancar yaitu ada 4. Yang pertama adalah kas dan setara kas, terus piutang usaha, persediaan, lalu utang dibayar di muka. Terus yang kedua adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Komponennya yang termasuk aset tetap adalah ada 5 juga. Pertama, bangunan pabrik, peralatan pabrik, bangunan kantor, peralatan kantor, dan yang terakhir adalah hak milik intelektual seperti hak cipta atau hak paten. Aset seperti bangunan pabrik dan peralatan disajikan dalam laporan neraca adalah dalam nilai yang bersih. Jadi dalam laporan neraca ini jika kalian ingin memasukkan namanya aktiva lancar atau dalam aktiva tetap ini, kalian memasukkannya itu dalam nilai yang bersih. Oke, terus yang kedua adalah kewajiban dan komponen-komponennya. Nah, kewajiban di sini ada 2 kategori utama juga, yaitu kewajiban atau utang lancar dan kewajiban jangka panjang. Oke, yang pertama kita bahas dulu adalah kewajiban atau utang lancar. Kewajiban lancar atau utang lancar ini adalah kewajiban lancar atau utang lancar ini adalah kewajiban yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun. Nah, contoh kewajiban lancarnya itu adalah ada 3. Yang pertama adalah utang usaha atau utang dagang, gaji dan pajak yang harus masih dibayar, wesel tagih yang jatuh temponya pada setiap tahun. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah kewajiban atau utang jangka panjang. Kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Contoh kewajiban jangka panjang yang ada 2, yaitu yang pertama pinjaman jangka panjang, yang kedua adalah obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jadi kewajiban utang panjang ini adalah kewajiban yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Jadi pokoknya kalau udah 2 tahun berarti dia masuknya ke dalam utang jangka panjang. Yang ketiga adalah modal. Modal ini juga terdapat 2 elemen, yaitu ada 2 ya. Jadi di modal ini ada yang namanya saham disetor dan laba ditahan. Itu saham disetor adalah jumlah kas yang disetorkan oleh pemegang saham ke perusahaan. Dana dari saham disetor ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membeli aset atau membeli modal kerja. Terus yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan ini adalah laba yang tidak diberikan ke pemegang saham. Bagian laba ditahan ini akan terus terakumulasi dari waktu ke waktu. Ketika sebagai laba perusahaan, tidak semuanya dibagikan sebagai dividen. Perincian elemen atau bagian ekuitas ini memiliki arti penting bagi beberapa orang, tapi tidak bagi yang lain. Nah, jadi itu adalah pengertian, terus dari tujuannya, lalu ada juga komponen-komponennya dalam laporan neraca. Masih ingat kan? Jadi laporan neraca itu memiliki 3 komponen, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Aset juga ada dibagi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, terus kalau yang kewajiban juga dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban atau utang lancar atau utang jangka panjang. Oke, terus yang ketiga adalah modal. Modal juga dibagi menjadi 2, yaitu saham disetor dan laba ditahan. Jadi mungkin sudah paham ya untuk di materi yang kelima ini dalam memahami isi dari laporan neraca. Mungkin sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.